我跳养蛋蛋，我叫琼霄发，我跳养贝贝。恭喜发财，新年快乐，万事如意。请大家听我们唱这首歌《耶稣爱我》。耶稣爱我万不愁，应用圣书告诉我，凡小孩这主模样，我虽人肉主强壮。主耶稣爱我，主耶稣爱我。主耶稣爱我，有圣书告诉我。耶稣爱我万不愁，应有圣书告诉我，凡小孩这主模样，我虽人肉主强壮。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Hari ini Ciamis ramai, merah-merah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sinyen kuaile. Dalam tradisi manapun di dunia, di pelosok, bahkan di Ciamis, air itu identik dengan pembersihan. Bahkan saat saya di Kalimantan, air itu sangat nyata sebagai sarana pembersihan. Bisa kita bayangkan di sebuah aliran sungai yang besar, orang-orang berbondong-bondong ke sana. Di bagian hulu, orang mandi, membersihkan badannya dari kotoran dalam satu hari. Turun sedikit, ibu-ibu beramai-ramai datang. Pergi ke sungai, bawa baju, bawa celana kotor untuk dicuci, dibersihkan dengan air. Tidak hanya bawa baju dan celana kotor, mereka bawa piring kotor, perabotan kotor yang sudah berkerak hitam, semua dibawa ke sungai untuk dibersihkan. Maka tidak bisa dipungkiri, manusia cenderung membersihkan apapun dengan air. Begitu pula Petrus, dia merefleksikan air bah dalam kisah Nuh pada bacaan pertama yang tadi kita dengarkan sebagai gambaran pembaptisan, yaitu pembersihan rohani dan bukan sekedar pembersihan jasmani. Dunia ini kotor, jorok, penuh dengan noda dosa. Maka dunia yang penuh kerak dosa ini dibersihkan lewat air bah. Sebagaimana yang sama dengan diri kita, kekotoran, keberdosaan, kerak dosa, dan ketidakpastian kita di hadapan Allah itu dibersihkan lewat air pembaptisan. Bapak dan Ibu yang terkasih, baptisan seringkali dilihat hanya sebagai pendaftaran masuk
sebagai orang Kristen. Maka lambat laun jatuhlah kita hanya pada tataran ritual dan pertunjukan yang memuaskan dahaga mata dan telinga kita ketika mendengar ada orang dibaptis. Karena hanya sebagai pendaftaran masuk sebagai orang Kristen. Benar bahwa baptisan adalah inisiasi keanggotaan gereja. Namun lebih dari itu, jangan lupa bahwa baptisan juga menghadirkan keselamatan, rahmat Allah dan curahan Roh Kudus. Baptis adalah pembersihan dari manusia lama yang berjarak dengan Allah menjadi manusia baru yang mampu menjalani hidup seturut dengan kehendaknya. Bahwa manusia kini mau mengambil bagian dalam indahnya pelangi perjanjian Allah kepada kita, sebagaimana yang digambarkan dalam bacaan pertama. Nuh dan keluarganya dianugerahi keselamatan dan indahnya pelangi kehidupan mereka karena mereka menjalani hidup yang selaras dan seturut dengan kehendak Allah. Sekali lagi, karena kita semua sudah dibaptis, artinya kita semua mau ambil bagian dalam karya keselamatannya. Apapun perjuangannya, kita mau ambil bagian di sana. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, kenyataan saat ini bahwa kita masih berada dalam suasana keprihatinan masa pandemi sangat terasa tidak kunjung henti. Sudah hampir 1 tahun, entah kapan akan selesai. Banyak hal yang kita alami, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, air mata, apapun juga. Bahkan mungkin ada ketidakpedulian, ada kesangsian, ada hoaks di dalamnya, ada masa bodoh, kelelahan, keletihan. Masa pandemi ini bisa kita refleksikan sebagaimana masa pencobaan Yesus di padang gurun, sebagaimana yang digambarkan oleh Injil hari ini. Mari kita lihat bacaan hari ini. Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun Yesus tinggal selama 40 hari lamanya. Dia dicobai oleh iblis. Digambarkan di sana Yesus berada di antara binatang-binatang liar. Jadi kita bisa bayangkan selama 40 hari di padang gurun, Yesus setidaknya menghadapi 2 bahaya. Bahaya yang pertama ada dalam tataran alam roh, yaitu godaan iblis yang menantang Yesus di alam roh, dan iblis menguji dia apakah dia tetap berdiri teguh di sisi Tuhan Bapanya, mengikuti kehendak Bapanya, atau Yesus luluh dan mengikuti si iblis. Bahaya yang kedua ada di alam fisik dengan binatang-binatang liar buas berkeliaran di sekitar Yesus. Akankah Yesus menyerah pada rasa takut lalu kabur, lari ke tempat yang aman daripada dimakan oleh binatang buas? Kita sama anjing aja kadang takut ya, ini binatang-binatang buas. Nah, masa pencobaan di padang gurun kalau dilihat-lihat dan direfleksikan tampaknya serupa dengan masa pencobaan padang gurun pandemi COVID-19 yang sedang kita jalani sekarang. Yang pertama, godaan dari iblis. Tidak kentara. Dalam Injil lain kita mendengar tentang godaan itu. Bagaimana Yesus digoda. Godaan kesombongan, mengubah batu menjadi roti. Godaan untuk memuliakan diri, melompat dari tembok pembatas bait suci. Godaan mencari dan sujud kepada yang bukan Allah dengan mau sujud kepada setan. Kalau kita renungkan dalam masa pencobaan padang gurun pandemi kita, itu bagaimana? Godaan itu juga ada. Kesombongan terhadap sesama. Yang penting saya aman, nyaman. Yang lain terserah mereka.
Saya bisa di rumah saja, damai dan tenang. Tabungan banyak, mau berapa tahun pandemi juga saya siap. Lalu kita tidak peduli kepada sesama. Bukannya empati, tetapi kita malah mengutuki mereka, mempersalahkan mereka yang masih harus berjuang keluar rumah, pergi, harus buka usaha, mencari penghidupan. Mereka masih berjuang, tetapi justru kita lupakan dan singkirkan. Kadang pernah juga terdengar kata-kata, "Saya tuh susah payah di rumah jaga diri dari corona. Ini kok orang-orang di luar malah tidak menerapkan protokoler kesehatan sebagaimana saya menerapkan untuk diri saya." Lalu ngomel, sewot kepada orang di kiri dan kanan, kepada mamang becak, kepada mamang gojek, semuanya disewotin. Mereka yang masih ke pasar, mereka yang masih pergi kemana-mana. Padahal kita tidak tahu narasi perjuangan kehidupan mereka yang terpaksa harus keluar rumah itu apa. Padahal tidak perlu ngomel, tidak perlu nyewot. Sejak awal sudah diberitahu, kalau kita tidak merasa nyaman dan aman, marilah kita bersama-sama mengukur diri dan mengukur hati. Kalau tidak merasa aman dan nyaman ke pasar beli sayur-sayuran, ya sudah, belanja online saja. Tidak perlu ngomel-ngomel, tidak perlu mengutuki mereka semua. Kalau tidak merasa nyaman dan aman pergi ke supermarket, ya sudah, nitip saja. Tidak perlu mengutuki mereka yang masih berjuang dengan narasi kehidupan mereka. Kalau merasa tidak nyaman dan aman ke gereja karena di sini jaraknya semeter dan AC tertutup, ya sudah, di rumah saja berdoa secara streaming online dan kita berdoa bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman dengan banyaknya orang di luar kita yang tidak menerapkan protokoler kesehatan, ya sudah, tidak usah keluar rumah. Jangan sampai kita menggunakan alasan pandemi lalu membiarkan diri kita jatuh kepada dosa, kesombongan, ketidakpedulian, memuliakan diri lebih baik daripada yang lain, dan akhirnya kita tidak bisa menemukan Allah dalam diri kita, kehidupan kita, dan sesama. Apakah Yesus mengutuki masa percobaannya di padang gurun? Tidak, karena dia tahu lewat masa pencobaan ini nama Allah tetap bisa dipuji dan dimuliakan lewat perjuangan dia mengatasi semua godaan. Pun demikian dengan kita. Nama Tuhan tetap bisa dipuji dan dimuliakan lewat masa pencobaan padang gurun pandemi kita saat-saat ini. Yang kedua, bahaya fisik. Meskipun godaan iblis tidak kentara, bahaya dari binatang buas di padang gurun tadi itu sangat nyata, bisa membahayakan dan mencederai Yesus secara fisik, bahkan bisa mematikan. Hal serupa itu tampak dalam pandemi virus COVID-19. Bahaya fisik mengancam kita, menakutkan jelas, mematikan jelas, mengancam jelas. Secara biologis, fisik kita bisa hancur berantakan. Puluhan ribu orang meninggal karena COVID. Tatanan perekonomian ambyar. Usaha tidak jalan, orang tidak bekerja, pegawai tidak masuk. Mereka tidak punya makanan, tidak punya minuman. Akhirnya fisik dan psikis mereka terancam. Akhirnya mereka masuk ke jalur kriminal, dan akhirnya fisik dan psikis orang lain pun juga terancam. Nah, kita bisa melihat dengan Yesus. Di tengah bahaya binatang buas yang membahayakan fisik, dituliskan dengan sangat lugas oleh Markus. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Tampak jelas, Yesus tetap membiarkan ruang keselamatan Bapaknya terjadi lewat kehadiran para malaikat Allah yang menemani dan setia menjaganya.
Sehingga meskipun Yesus di padang gurun, di tengah binatang buas, Yesus tidak takut, tidak gegabah, tidak gundah gulana, dan tidak mengutuki Bapaknya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa para malaikat selalu ada menjaga dan melayaninya. Nah, ini menjadi permenungan bagi kita semua, sejauh mana kita sungguh menyadari bahwa malaikat-malaikat itu dikirim Tuhan untuk selalu menemani, menjaga, dan melayani kita dalam perjuangan dan situasi kita tersulit apapun. Atau justru kehadiran malaikat Allah itu kita abaikan, acuh tidak acuh, permisif, dan bahkan kita tidak percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Kita hanya percaya kepada media sosial, berita, angka-angka statistik yang menakutkan, lalu kita mengabaikan kehadiran malaikatnya. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, di masa padang gurun pandemi 19 ini, percayalah, malaikat-malaikat Allah itu selalu hadir, menemani, menjaga, dan melayani kita, memberi kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Paling sederhana, malaikat yang hadir lewat kehadiran pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di rumah kita, orang tua kita yang selalu menyambut kita dengan wajah harapan, penuh sukacita karena kita sudah pulang dari bekerja. Setiap sore bertemu mereka. Mungkin wajah-wajah malaikat juga hadir lewat kebijakan-kebijakan pemerintah yang berjuang mati-matian mengusahakan vaksin mengatasi pandemi dan mengupayakan kebijakan pemulihan ekonomi. Malaikat yang juga hadir dalam diri para tenaga kesehatan di rumah sakit, klinik, puskesmas, di ambulans yang mengantarkan pasien ke kiri dan ke kanan, para tenaga kesehatan yang menjadi malaikat yang dengan lantang berkata, pandemi ini adalah momen kami. Kami akan bahagia bisa mati dalam perjuangan kami sebagai tenaga kesehatan, bukan sebagai yang kabur dari medan perang dan mengurung diri di rumah saja. Mereka juga para prajurit kesehatan, malaikat yang hadir bagi masyarakat. Malaikat juga hadir dalam kebijakan keuskupan maupun paroki, membuka gereja, memberikan kesempatan kepada umat, kepada para lansia untuk mengikuti ekaristi, karena tahu lewat ekaristilah umat mendapatkan kekuatan rohani. Lewat tubuh Kristus yang disambut, maka badan rohani menjadi kuat dan fisik pun menjadi terus bersemangat. Malaikat juga datang menemani lewat diri teman dan sahabat kita yang selalu menyapa dan membantu kita yang sedang kesulitan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, lihat, kalau kenyataannya ada begitu banyak malaikat di sekitar kita, lalu mengapa kita harus mengorbankan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, lalu menggantikannya dengan ketakutan yang tidak teratur kepada keadaan padang gurun? Kita mengabaikan Allah, lalu kita memuji dan memuliakan ketakutan, padahal malaikat ada di sekitar kita. Dengan memberikan diri kita dibaptis, artinya kita mau ambil bagian di dalam indah pelangi perjanjiannya sebagaimana yang digambarkan dalam bacaan pertama tadi, yaitu kita mau turut serta berjuang dalam meneruskan karya keselamatan Allah bagi dunia yang saat ini sedang terluka. Kita mau membawa terus warta harapan di tengah dunia yang sedang berduka. Keprihatinan janganlah sampai justru mengorbankan iman. Ketakutan janganlah sampai justru mengorbankan harapan. Ketidakpedulian jangan sampai mengorbankan kasih kepada sesama yang membutuhkan. Maka dalam konteks itulah hari ini kita merayakan tahun baru Imlek yang baru saja kita masuki
beberapa hari yang lalu. Merayakan tahun baru Imlek bukan untuk berhura-hura, bukan untuk berpesta, bukan untuk mengabaikan kenyataan keprihatinan dunia. Kita merayakannya sebagai ungkapan syukur untuk meneguhkan penghayatan iman kita kepada Tuhan yang selalu menyertai dan menemani kita pada apapun situasi perjuangan kita saat ini yang sedang kita jalani. Dikala suka maupun duka, dikala senang maupun sedih, dikala sehat maupun sakit, dikala masa biasa maupun masa pandemi, kita yakin Dia selalu menyertai, mengutus malaikatnya untuk menjaga dan merawat kita, merawat hidup rohani kita, merawat keluarga kita, menjaga usaha kita, menjaga kesehatan dan mimpi-mimpi harapan yang ingin kita gapai di tahun yang baru ini. Hari ini ada banyak warna merah, ada kue keranjang, dodol, ada angpau, ada pohon mehua, ada lampion, berbagai hiasan Imlek. Bahkan mungkin baru perdana nih di Indonesia, patung Yohanes pakai baju, cuman ada di Ciamis, pakai baju mau Imlekan Yohanes Pembaptis di depan. Warna merah adalah warna yang identik dengan Imlek, betul. Yang dalam gereja Katolik, warna merah memiliki makna liturgis, yakni makna atau simbol kemartiran. Kerelaan seorang saksi iman yang disebut martir, yang mau mati mencurahkan darahnya demi imannya kepada Kristus. Warna merah. Dan sebagai pengikut Kristus, warna merah ini melambangkan perjuangan, pengorbanan, penderitaan, dan salib. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, kenakanlah warna merah dalam hidup kita sebagai orang Kristiani yang memasuki tahun yang baru ini, yang artinya secara militan kita terus mau berjuang merawat dan menjaga iman kita kepada Kristus, berjuang memperkokoh hidup rohani dan terus bersaksi mewartakan kasih-Nya. Di hari yang penuh sukacita ini kita juga biasa saling mengunjungi, ajak makan bersama, video call, dan terutama tadi makan dodol. Ini erat kaitannya dengan tradisi kue keranjang, dodol Imlek, dodol yang lengket namun manis. Ada gitu dodol Imlek asin? Nggak ada kan? Nggak ada. Saya dari dulu sampai sekarang nyari dodol Imlek yang rasanya asin. Ada nggak? Nggak ada. Pasti lengket dan manis. Mungkin belum digabung sama jambal gitu ya. Nggak ada, lengket dan manis. Selesai misa, keluarga-keluarga akan didoakan dan kue keranjang yang sudah diberkati akan dibagikan kepada seluruh umat. Lengket dan manis. Ini melambangkan doa dan harapan, rasa erat dan akrab dalam keluarga. Erat dan akrab antara suami dengan istri, orang tua dan anak, menantu, mertua, bersatu dan menyatu dalam kegembiraan, keharmonisan, dan kemanisan dalam berkat Tuhan. Maka kita bisa mengambil makna yang lebih dalam dari hanya sekedar makan dodol. Ada makna yang indah di sana. Jangan lupa, selain saling mengucapkan salam tahun baru kepada keluarga, ucapkanlah juga salam tahun baru kepada Tuhan. Tuhan, sumber berkat bagi kita. Salam tradisional kita panjatkan kepada satu dengan yang lain. Tangan kanan yang kuat, kekar untuk bekerja, yang kadang kita gunakan juga untuk berkelahi, berbuat jahat, melakukan kekerasan. Sedangkan tangan kiri yang lemah, tanda damai, kerendahan hati dan cinta kasih. Maka kepala telapak tangan kanan dan katupkanlah
dengan telapak tangan kiri, simbol kedamaian, persahabatan, dan terima kasih, rasa syukur pada Tuhan. Sebagai penutup, ada pohon mehwa. Pohon mehwa ini tidak sendirian, ada banyak angpau di sana. Simbol sukacita, kedamaian, dan kesejahteraan. Kehidupan kita, usaha kita, keluarga kita, itu selayaknya sebagai sebuah pohon, kuat dan subur kalau akarnya adalah iman, batangnya adalah kasih, dan dahan rantingnya adalah pengharapan. Daunnya adalah kesabaran dan bunganya adalah sukacita, serta buahnya adalah damai sejahtera. Semoga perayaan Imlek tahun ini memberikan kedamaian, sukacita, iman, dan harapan yang teguh bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kini, besok, dan selamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.